Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Sahabat Al-Syifa TV dimanapun berada, di antara takdir Allah terhadap peradaban umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir sebelum kiamat, ada satu masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebagai masa fatrah atau masa terhentinya kenabian dan wahyu. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak diutus untuk seluruh manusia, karena beliau itu hanya untuk Bani Israel. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya Nabi Isa alaihissalam hanya diturunkan untuk Bani Israel. Di tempat lain saat itu nggak ada Nabi lagi. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, wahyu tidak turun lagi. Sedangkan baginda Rasulullah SAW itu diutus dengan kelahirannya pada tahun 571 Masehi. Nah, dari tahun 33 Masehi kan Nabi Isa itu diangkat ke langit ketika usia 33 tahun. Berarti 33 Masehi. Nah, Rasulullah SAW itu lahir 20 April 571 Masehi. Berarti kurang lebih jaraknya sekitar 540 Masehi. Nah, 540 Masehi inilah kekosongan Nabi. Wahyu terputus di daerah-daerah yang belum terjamah oleh dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Itu namanya fatrah, kosong. Harus siapa yang diikuti? Ajaran mana yang harus jadi panutan? Maka masa fatrah ini adalah masa pertama yang menjadi awal dari kebodohan manusia, sehingga orang-orang menyatakan sebagai masa jahiliyah. Kenapa disebut bodoh? Ya karena nggak tahu nabinya siapa, aturan mana yang jadi panutan, itu nggak ada. Jahil akhirnya. Masanya disebut dengan masa jahiliyah. Bodoh, nggak tahu harus gimana ini. Harus mengikuti siapa yang menjadi panduan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya melahirkan seorang manusia yang mengatasi seluruh masalah ini, yang menjadi obor buat seluruh dunia ini, yang ketika dakwahnya Nabi Isa alaihissalam belum mengenainya, maka dijangkau oleh dakwah baginda Rasulullah SAW.
Maka di kelahiran beliau begitu banyak tanda-tanda keberkahan di alam ini yang disaksikan oleh para saksi terpercaya dan diabadikan di sirah-sirah serta sejarah-sejarah yang benar. Rasulullah lahir, api Persia mati. Api Persia yang bertahun-tahun itu mati. Masya Allah. Bayangkan kan orang Persia itu majusi. Atau secara mudahnya kan waktu itu agama besar itu 3 ya. Agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yahudi mengakui Uzair sebagai anak Allah, Nasrani mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah, dan Majusi menyembah api karena dianggap sebagai Tuhan. Karena mereka melihat api yang di sana itu terus menyala. Wah, ini pasti Tuhan. Anggapan mereka, keyakinan mereka terus disembah, dipertuhankan. Pas Rasulullah SAW lahir, mati api itu. Masya Allah ya. Itu betapa keberkahan yang Allah sertakan bersama kelahiran baginda Rasulullah SAW. Lebih nyata lagi karena bukan hanya terjadi di kehidupan orang dewasa, ini di kehidupan anak kecil dan kehidupan binatang. Lebih ekstrim lagi ketika Halimatus Sa'diyah akhirnya mengambil baginda Rasulullah SAW menjadi ibu susu dari baginda Rasulullah SAW. Unta beliau yang asalnya kurus kemudian kena penyakit mencret, jadi bugar, larinya cepat. Sampai anaknya Halimatus Sa'diyah itu heran, ini apa ini Muhammad? Siapa ini orang ini? Itu 2 contoh fenomena-fenomena besar yang terjadi bukan hanya pada manusia, tapi pada hewan yang mendapatkan keberkahan dari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena memang Allah itu meletakkan keberkahan bersama wujudnya Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah tidak mungkin mengadab mereka ketika wa anta fihim, kata Allah. Kami tidak akan mengadab kaum kufar, orang-orang kafir. Wa anta fihim, dan kau itu ada bersama mereka. Dan begitu juga Allah tidak akan mengadab jika mereka itu yastaghfirun, mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keberkahan itu Allah sertakan dengan jasad baginda Rasulullah SAW. Kelahiran yang begitu berkah. Dan itu mengakhiri masa fatrah yang kurang lebih 540 tahun terjadi kekosongan wahyu, ketiadaan nabi, dan kekosongan panutan. Maka Rasulullah SAW beranjak dewasa dari kelahiran yang membawa berkah tadi. Manusia tahu inilah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya untuk menghilangkan kebodohan tadi, menghilangkan kegelapan yang berlangsung 5 abad menjadi cahaya yang terang benderang untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dengan demikian periode atau masa fatrah berakhir dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang menengarai, menandai, memberi penanda khusus
menjadikan kelahiran Rasulullah SAW sebagai suatu keberkahan yang harus diingat dan dilestarikan. Maka muncullah istilah yang tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya bisa diterima secara bahasa Arab yang fushah. Bahasa Arab secara fasih itu bisa menerima tiga istilah yang sekarang kita perbincangkan. Bisa. Pertama, kalau kita menyebut maulid Nabi, itu berarti kalau maulid merujuk kepada tempat dan waktu, atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim makan dan isim zaman. Maulid Nabi berarti pengertiannya waktu dilahirkannya Nabi atau tempat dilahirkannya Nabi. Berarti bisa diterima kan? Kan memang Rabiul Awal, atau seperti sekarang ya, 12 Rabiul Awal ini memang momentum yang menjadi waktu kelahiran baginda Rasulullah SAW. Berarti disebut Maulid Nabi itu benar. Yang kedua, bukan Maulid Nabi, tapi Mauludun Nabi. Boleh juga. Kalau Maulid tetap di waktunya, kalau Maulud itu berarti merujuk kepada objeknya. Maulud yang dilahirkan. Kalau yang melahirkan kan walid. Kalau yang dilahirkan berarti maulud. Nah, yang dilahirkan siapa? Ya berarti fisik jasad Rasulullah SAW. Beliaulah yang dimaksud dengan maulud, orang yang dilahirkan. Maka kalau ada orang menyebut mauludun Nabi SAW, itu juga benar. Berarti sudah sesuai dengan gramatika bahasa Arab bahwa ada orang yang dilahirkan kemudian diperingati. Yang ketiga, betul juga kalau disebut dengan milad. Milad itu juga benar, karena milad itu berarti kelahiran. Kalau misalnya kita menyebutnya miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak salah. Baik menyebut maulid Nabi berarti waktu dilahirkannya Rasulullah. Mauludun Nabi berarti yang lahir, yang dilahirkan. Maksudnya juga Rasulullah. Juga miladun Nabi berarti kelahiran Nabi. Maka karena keberkahan ini muncullah pemikiran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada masa Khalaf. Nah, jadi secara sederhana ya, ini kalau kita membagi salaf dan khalaf itu gini. Ada generasi Rasulullah dan para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, yang kalau kita hitung secara tahun, Rasulullah lahir tadi 20 April 571 Masehi. Kemudian beliau meninggal usia 60 tahun kalau secara Masehi. Berarti beliau itu meninggal 631 Masehi. Kemudian sampai dilanjutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sampai 633 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berakhir 643 Masehi. Kemudian Utsman bin Affan sampai 656. Khulafaur Rasyidin ditutup oleh Ali bin Abi Thalib sampai 661 Masehi. Ini generasi paling awal. Sampai 100 tahun pertama, kemudian 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, itu disebut dengan masa salaf. Itu periode salaf. Nah, masa berikutnya itu namanya masa khalaf. Nah, ketika jarak dari Rasulullah SAW lahir sampai masa khalaf, kan berarti 300 tahun yang pertama sudah lewat ya. Berarti masuk ke 301, masuk ke generasi abad keempat. Nah, di generasi abad keempat sama kelima inilah muncul seorang pahlawan Islam yang sudah kita tahu bersama, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu melihat karena umat ini terjauh dari baginda Rasulullah SAW, semangatnya turun. Ghairah atau
kekuatan atau jiwa untuk bangkit dari umat Rasulullah SAW itu kendor. Beliau sebagai seorang sultan menangkap fenomena ini kenapa umat seperti ini? Padahal kita harus menghadapi musuh yang kuat, yang mereka itu bersemangat untuk menumpas Islam. Di saat perang salib semakin keteter, semakin kedodoran semangat orang Islam. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berkata, baik, sekarang kumpulkan semua pujangga, kumpulkan semua penulis, saya akan memberikan pengumuman. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan orang-orang, kemudian diberitahukan oleh beliau, siapa saja yang bisa menulis sejarah Nabi Muhammad dengan baik dan dia bisa membangkitkan semangat umat ini untuk meniru keteladanan baginda Rasulullah SAW, ada hadiah besar dari saya. Nah, berubah para pujangga, para penulis, mereka tidak menuliskan kecuali yang membangkitkan semangat. Dipilih hasil pekerjaan mereka, terpilihlah karya Syekh Al-Barzanji. Mereka akhirnya mengakui kepiawaian Syekh Al-Barzanji menulis, dan di situ betul umat Islam itu seolah-olah bernostalgia lagi di zaman Rasulullah SAW. Seperti misalnya ketika ada penyambutan kaum Ansor saat Rasulullah SAW hijrah, sampai ada yang naik pohon kurma, sampai ada yang memata-matai sudah datang belum, dan ketika Rasulullah sudah mulai nampak, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Tala'al badru alaina, telah muncul al-badr, bulan purnama, alaina, kepada kami, min thaniyatil wada', dari perbukitan wada', wajib syukru alaina, maka kami punya kewajiban untuk bersyukur, ma da'a lillahi da', untuk menjadi pengikut apa yang dia dakwahkan. Tulisan ini dibingkai oleh Syekh Al-Barzanji sedemikian rupa sehingga umat Islam itu teringat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat menegakkan Islam, bagaimana semangat hijrah mereka, bagaimana setelah kelahiran Rasulullah SAW masa fatrah itu diakhiri, masa kejahiliahan itu dihabiskan. Tidak ada lagi masa jahiliyah, kegelapan menjadi terang benderang, semangat akhirnya. Nah, kesemangatan inilah yang akhirnya menyebabkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dibantu oleh pasukan-pasukan Islam yang sudah sedemikian semangat tadi, dibakar dengan pengingatan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, akhirnya memenangkan perang salib. Itu pertama kali munculnya peringatan Maulid Nabi. Itu berarti tahun Sultan Salahuddin Ayyubi 500 tahun lebih dikit ya, 500 tahun. Atau kalau misalnya itu Hijriah, kalau misalnya di Masehi berarti sekitar 1100-an, 1100 Masehi atau 1100 Masehi lebih, atau sekitar 500 sekian ya. Itu zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kesininya akhirnya bukan hanya untuk perang akhirnya gitu. Nah, ini dari masa ke masanya Maulid Nabi itu kan asalnya hanya untuk perang ya. Asalnya itu hanya untuk perang. Jadi peringatan Maulid Nabi itu asalnya hanya untuk perang itu. Pertama kali ada. Karena melihat kok ini umat lemah gitu loh. Kok nggak semangat lagi seperti zamannya generasi Rasulullah dan para sahabat. Bangkit, perang, menang. Dan seperti kita tahu, itu waktu Lawrence kan perang salib kalah terus tuh orang Kristen. Dan seperti yang kita tahu itu kan tahun
tadi ya, sekitar 500 kekalahannya, berarti sekitar 580-an lah itu kekalahan di perang salib. Itu kan jatuhnya pada tanggal 13. Mengapa orang Eropa mengatakan tanggal 13 tanggal sial, yaitu kekalahan dari tentara Islam Salahuddin Ayyubi. Nah, jadi memang Maulid Nabi itu masa pertama digunakan untuk membangkitkan semangat perang. Sampai Lawrence, seorang peneliti, wah ini kalau masih semangat terus kayaknya ini yang tentara salib kalah terus ini. Dan betul kalah terus. Nah, semangat inilah yang akhirnya harus dipelihara sampai akhirnya memunculkan bukan hanya perang, peringatan terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Nah, akhirnya sekarang setelah umat Islam itu menang di perang salib, kesininya umat Islam itu setiap tahun, bukan hanya saat perang, setiap tahun itu diperingati sebagai lahirnya baginda Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, lahirnya Rasulullah SAW ini memang sebuah peringatan yang dikhususkan, bukan hanya sebagai bentuk untuk kumpul-kumpul atau bentuk bercerita yang seperti pesta gitu, tetapi lebih kepada membangun kesemangatan. Dan inilah sebenarnya inti dari peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau seperti hari ini kita peringati, memang ini terus dari masa ke masa seperti itu, tahun ganti tahun ganti tahun ganti tahun. Walaupun kita tidak menginginkan juga kalau sampai terjadi tabdzir, pemubadziran, makanan-makanan yang berlimpah, atau sampai kita bermalam-malam sampai ketiduran sehingga sholat subuh kesiangan. Kita tidak menginginkan. Jadi justru kalau asalnya Maulid Nabi itu dibacakan untuk perang, kemudian diperingati setiap tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 600 ke sini ya, 600, 700, abad-abad sampai sekarang, itu dalam rangka bagaimana menyemangati umat Rasulullah SAW agar terus berjuang seperti Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini di surah At-Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum. Dalam bahasa Arab kalau sudah ada la, sudah ada qad ya. La itu artinya sungguh-sungguh, la yang pendek ya, la itu artinya sungguh-sungguh, qad itu artinya benar-benar. Sungguh-sungguh, benar-benar. Masya Allah, itu kayak apa kalau sudah pakai laqad ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang sungguh-sungguh benar-benar tadi itu apa? Sungguh-sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang utusan dari kalian sendiri, azizun alaihi, yang terasa berat buat beliau, ma'anittum, apa-apa yang menjadi kesusahan kalian, harisun alaikum, yang sangat sayang kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman beliau itu sangat sayang. Ayatnya bil mu'minina raufur rahim, bukan begini raufur rahimun bil mu'minin, bukan kan, tapi bil mu'minina raufur rahim, bukan raufur rahim bil mu'minina. Objek mendahului subjek. Nah, seperti kalau kita misalnya membaca, nih contoh, siapa saja yang menangani urusan kaum mukminin. Nah, contoh itu ya. Siapa saja yang menangani urusan kaum mukminin. Berarti kan siapa saja yang menangani. Siapa saja itu subjeknya, menangani itu predikatnya, kaum mukminin itu objeknya. Lah kalau sekarang dibalik,
alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang disayangi itu didepankan. Objeknya kan berarti orang beriman kan. Bil mu'minina raufur rahim. Yang disayang itu disebutkan di depan, baru kemudian raufur rahim. Nah, jadi kan kalau biasanya ya, saya sayang, saya cinta, saya menyayangi, saya mengasihi orang-orang beriman. Tapi kalau ini enggak, kepada orang-orang beriman saya mengasihi, mencintai, menyayangi. Kata ulama ahlul lughah, ahlu bahasa, kalau Allah sudah mendahulukan objek daripada subjek, itu sayangnya baginda Rasulullah SAW berarti sayang yang begitu besar. Bil mu'minina raufur rahim, yang sangat 11 kali sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini terus yang jadi penyemangat orang-orang beriman untuk terus meneladani beliau dan menjadikan kehidupan beliau itu sebagai barometer untuk terus dipandu. Karena gini ya, dalam Al-Quran itu kan ada 3 pemberian. Nah, yang pertama, kalau Allah itu mengatakan ata ya'ti, itu berarti memberi tapi umum. Saya memberi buku kepada tetangga saya. Coba kalau kita dengar kalimat ini, tetangga saya itu dapat buku dari saya. Itu mau tetangganya orang beriman, tetangganya orang kafir, pokoknya namanya tetangga, berarti bisa diberi buku tadi kan. Karena tadi saya bilang, saya memberi buku kepada tetangga saya. Nah, dalam kondisi yang kalimatnya itu bisa untuk orang beriman, orang kafir, atau orang secara umum, itu dalam Al-Quran menggunakan ata. Tapi kalau Allah sudah menggunakan a'to yu'ti, itu Masya Allah, itu berarti lebih dari sekedar memberi. Memberi karena ada kekhususan hubungan. Karena kalau sudah a'to itu kepada orang-orang yang sangat khusus. Tadi atayati memberi juga. Sekarang a'toyuti itu memberi. Bahkan Allah itu menggunakan kata a'toyuti kepada Rasulullah SAW. Nah, contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Nah, di situ kan a'to ya, a'toyuti bukan atayati. Nah, kalau a'toyuti memang yang diberi itu hanya orang-orang khusus. Sangat privacy, hanya untuk Rasulullah saja. Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak. Nah, baru kalau sudah dikasih kenikmatan, sudah diberi, kemudian masih ditambahi, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan hab. Nah, contohnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzarriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, tadi Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepada kami. Makanya coba lihat di konteks terjemah dalam bahasa Indonesia ya, di kitab-kitab tafsir atau di kitab-kitab terjemah itu, kalau hablana itu tidak diartikan begini, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami, enggak. Tapi biasanya menerjemahkannya, ya Allah karuniakanlah kepada kami. Karena memang kalau hablana itu lebih kepada pemberian yang lebih, cenderung kepada pemberian yang bersifat hadiah atau tambahan. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzarriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, inilah yang harus terus kita perhatikan dalam memperingati Maulid Nabi, dari masa ke masa terus
terus diadakan oleh umat Islam untuk sampai kepada apa? Untuk sampai kepada bagaimana kita itu membalas kesempurnaan cinta Rasulullah SAW kepada kita semua. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 42 Hijriah tahun ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.